Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa dan siswi MTS di kelas 8 MTS Nurul Falah yang saya cintai. Mudah-mudahan tentunya saya selalu berdoa buat kalian untuk yang terbaik, dan apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan senantiasa menjadi orang-orang yang berhasil di masa yang akan datang, menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada orang tua, dan tentunya menjadi sukses di masa yang akan datang. Kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih tentunya pada kesempatan ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang makanan yang tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang tentang jenis minuman yang haram. Nah, minuman, banyak sekali minuman. Kita bisa temukan minuman yang halal, banyak sekali minuman yang halal. Dari mulai air putih, air bening, air aqua dan berbagai jenis minumannya, jus dan lain sebagainya. Dan kalau kita sebutkan minuman-minuman yang halal, tentu kita pasti tidak akan muat beberapa lembar untuk menyebutkan minuman-minuman yang halal. Namun demikian, dalam ajaran agama Islam, dalam fikih, ada minuman-minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak minum, karena membahayakan diri kita, membahayakan kesehatan, membahayakan badan kita. Nah, jenis-jenis minuman yang haram pada garis besarnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjadi patokan buat kita. Apa yang termasuk kategori jenis minuman yang haram? Standarnya, aturannya, patokannya. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah, itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minuman yang haram itu minuman yang memabukkan, ya, bisa merusak moral, bisa menjauhkan akidah kita, merusak akidah kita, bisa merusak jiwa dan akal kita. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tidak mabuk, hanya sedikit, tapi tetap walaupun sedikit itu hukumnya diharamkan oleh Allah, ya. Kullu muskirin qaliluhu aw kasiruhu haramun. Setiap yang memabukkan itu sedikit atau banyak itu hukumnya adalah haram. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah Muhammad, pada keduanya khamar dan judi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada memang manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi,
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita mendekati khamar, minuman yang memabukkan. Jangan kita melakukan perbuatan judi. Jangan kita melakukan berkorban untuk berhala, karena itu jauhi, karena itu dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kullu syarabin askaruhu bahwa haramun. Semua minuman yang memabukkan itu, kata Rasulullah, hukumnya haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Rawahun Nasai wa Abu Daud wa Turmuji. Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit pun juga hukumnya tetap haram. Pokoknya yang sesuatu yang memabukkan dikit, banyak apalagi, itu hukumnya tetap haram. Gak ada istilah saya mah cuma dikit, saya mah cuma nyobain. Jangan, jauhi itu anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, minuman dari benda najis. Jadi minuman yang diracik dari benda najis atau benda yang suci yang terkena najis, itu hukumnya haram. Jadi ada minuman lezat, nikmat, enak, tapi diracik dari benda-benda najis. Misalnya diambil dari daging babi atau bagian-bagian babi. Nah, walaupun enak, ya haram hukumnya karena bahannya dari barang najis. Atau dengan benda-benda suci yang terkena najis. Ya oke lah, membuatnya susu atau jus, tapi bendanya, alatnya pernah terkena najis, itu juga jangan diminum oleh kita. Itulah kehati-hatian dalam Islam, ikhtiyat istilahnya. Kemudian yang ketiga, patokannya minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, itu hukumnya haram. Bisa jadi buahnya halal, ya air kelapanya halal, tapi dapatnya boleh mencuri. Ya, minumannya air aqua, tapi boleh mencuri. Ya tetap aja walaupun itu halal bendanya, tapi cara memperolehnya tidak dibenarkan, cara memperolehnya diharamkan, maka itu menjadi haram. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, apa akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram? Banyak dampak negatifnya. Apabila manusia memakan dan minuman yang haram, maka akan menimbulkan akibat buruk terhadap dirinya, pribadinya, maupun terhadap orang lain, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Itu bahaya sekali. Satu, apa akibatnya? Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Selama kita makan minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah, ibadah kita tidak diterima, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Serem sekali. Ya, maka itu hati-hatilah ya, kita sampai memakan yang barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Kedua, merusak jiwa, terutama minuman keras. Jauhi anak-anakku sekalian. Saya ingatkan, jangan kamu minum minuman keras, tergoda, terayu, terbujuk oleh kawan atau sahabat yang tidak baik. Jangan, jauhi itu, karena itu akan merusak jiwa dan pikiran kita. Ya, apa akibatnya? Karena alkohol, kecerdasan kita akan menurun. Ya, cenderung kita lupa dan akan senang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kedua, orang yang sudah terkena alkohol itu cenderung senang menyendiri dan ngelamun. Maunya menghayal yang enak-enak, yang indah-indah, tidak mau kerja, maunya bermalas-malasan. Itu dapat merusak jiwa. Kemudian juga apa? Akibat pengaruh alkohol, semangat kita akan jadi nurun. Asalnya rajin, kemudian tidak mau belajar. Sekolah makin bolos, kemudian tidak mau masuk sekolah, akhirnya tidak melanjutkan sekolahnya, masa depannya akan suram. Nah, yang membahayakan kesehatan apa? Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi dampak negatifnya amat sangat besar bagi orang-orang yang melakukan minuman yang haram. Terhadap kesehatan misalnya, orang yang suka meminum minuman haram, apa cirinya? Pertama, wajah pucat, mata merah. Nah, wajahnya akan pucat, mata merah. Nah, matanya memerah seperti orang begadang gitu ya.
Kemudian apa? Orang yang suka minum khamar terutama mulutnya akan kering. Kering ya mulutnya, cirinya. Terus berat badannya menurun, nggak gemuk ya, kurus ya karena termakan dia badannya. Kemudian apa? Kepala pusing, telinga mendengung, itu dari segi kesehatan. Kemudian apa? Panca indera menjadi lemah, terutama mata dan telinga. Apalagi ketika orang sedang terpengaruh minum minuman keras. Maka kita kadang-kadang suka menemukan ada orang yang tercebur ke dalam got karena pengaruh minuman keras. Matanya tidak jelas, akhirnya dikira pacarnya, nggak taunya tiang listrik di pelok, konsentrasinya tidak menurun. Kemudian apa lagi? Memubazirkan harta, membuang-buang sesuatu yang tidak berguna untuk dalam kehidupan kita. Kemudian juga bisa menimbulkan kerawanan, mengganggu orang lain di sekitar. Karena orang yang mabuk biasanya ngomongnya ngaco, keras, mengganggu orang, ya kan? Kemudian tidak terkontrol, bahkan kadang-kadang senangnya berani menimbulkan permusuhan dan kebencian. Berapa banyak terjadi kenakalan remaja, kenakalan lingkungan sosial yang dilakukan karena disebabkan oleh khamar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fal antum muntahun." Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan judi, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah 91 mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi khamar. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, inilah patokan-patokan, batasan-batasan kenapa sesuatu minuman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua terpelihara dari hal-hal yang menyebabkan kemarahan Allah, terutama sesuatu yang memabukkan. Itu saja anak-anakku sekalian. Pertanyaannya, pertama, apa yang menyebabkan minuman itu dilarang? Kedua, sebutkan batasan-batasan minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah. Ketiga, apa dampak negatif dari melakukan meminum minuman yang diharamkan oleh Allah. 3 pertanyaan ini mudah-mudahan dijawab dengan sebaik-baiknya. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu dan tentunya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.